Selamat malam teman-teman. Ini kita update market untuk hari ini ya. Tapi sebelumnya, mungkin di video sebelumnya kali ya, di video sebelumnya itu ada satu komen yang mengatakan begini. Saya itu cuman hadir pada saat market lagi hijau. Jadi market lagi breakout ya, lagi hijau. Kita baru ada videonya. Nah, kalau misalnya market lagi merah, kita nggak ada videonya. Saya nggak tahu. Kelihatannya adalah yang komen ini pasti belum subscribe ya. Pasti belum subscribe dengan channel ini sehingga cuman ngelihat video yang tadi pas kebetulan memang pada saat market hijau ya. Saya nggak tahu juga apakah karena memang pada saat market hijau ibu itu juga baru nongol ya. Pada saat market merah dia nggak nongol gitu ya. Ya, jadi mungkin sekedar informasi sama sekalian ya teman-teman juga. Saya kan jarang sekali ya minta teman-teman dukung ya. Ya, untuk menghindari komentar-komentar seperti itu. Jadi jangan lupa teman-teman yang mungkin baru melihat video ini, melihat channel ini, ya silakan di-subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya ya. Jadi biar kalau saya upload video, jadi teman-teman juga langsung dapat notifikasinya ya. Oke, nah habis itu sebagai informasi, kalau kita akan hadir, kita selalu hadir di hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Bahkan kita ada Zoom live-nya ya. Jadi untuk hari Selasa dan hari Sabtu itu adalah khusus untuk alumni. Sedangkan untuk hari Kamis kita buka untuk umum. Nah, bagaimana cara mendapatkan link Zoom-nya? Ya tinggal gabung aja dengan grup tele kita. Jadi grup tele kita tampilkan juga di bawah grup telenya seperti apa. Terus habis itu deskripsinya juga untuk dapetin link langsung ke tele juga ada di bawah ya. Dan kebetulan pas saya cek kita di YouTube itu sudah ada 58.500 subscriber ya. Jadi tinggal 1.500 lagi jadi 60.000. Moga-moga bulan ini capai ya. Dan moga-moga juga ya channel ini boleh bermanfaat lah ya, menjadi sedikit rujukan buat teman-teman dalam melihat bursa Indonesia ya. Moga-moga seperti itu ya. Semoga sampai hari ini saya masih cukup itulah ya, cukup berkenan di mata teman-teman ya. Oke ya. Nah sekarang kita lihat market update kita hari ini. Kalau kemarin kita kan udah lihat ya di hari Senin kemarin ini benar-benar breakout. Breakoutnya sampai gap up ya. Ini ada gap di situ. Ya euforia banget. Tetapi yang jadi masalah adalah pada saat gap ini, pada saat hijaunya itu cuman digerakkan oleh satu saham kalau tidak salah ya. Yaitu BBRI. Jadi inflow di BBRI itu luar biasa gede banget ya. Sampai akhirnya ya market euforia mungkin ya didukung oleh saham-saham lain lah ya. Jadi ada bobot-bobot di saham lain, tapi bobot paling besar yang menggerakkan indeks harga saham gabungan di hari Senin kemarin adalah BBRI ya, BBRI. Nah hari ini lah kok turun ya, nah ini mungkin kalau kita secara teknikal kita masih mengatakan ini wajar ya, karena setelah dia sideways sekian lama terus dia breakout ya. Ini kan ya berarti tenaga mungkin agak gede ya disalurkan di situ untuk mendobrak si resisten ini ya. Agak gede ya. Jadi istirahat sebentar it's okay lah ya. Ya, tetapi dari candle hari ini ya, itu menunjukkan bahwa ini kelihatannya akan ada retest. Ya, akan ada retest. Either itu dia mau nutupin gap ya, habis itu baru mulai naik lagi. Ya, atau cuman mungkin nanti dibikin shadow terus habis itu naik lagi. Bisa jadi ya. Kita nggak tahu ya market akan seperti apa. Tapi yang pasti adalah konfirmasi breakout kita masih harus menunggu satu candle lagi nih. Satu candle yang di atas. Kalau dia lanjut hijau ya berarti dia akan lanjutin trend. Tapi kalau misalnya dia pullback pun itu bagus. Ya, bagus untuk daripada kita ragu-ragu ya. Wah, ini benar-benar nggak sih ya ini breakout atau cuma false breakout saja ya. Jadi lebih baik kita tunggu dia retest ya, kita tunggu dia retest, tutupin gap, nggak ada utang gap ya, buat naik ke atas juga jauh lebih enak. Yang pasti adalah dari technical ini memang dia sudah breakout, kita butuh konfirmasi kelanjutan trendnya setelah dia breakout akan seperti apa.
Ya, akan ada breakout yang setelah dia breakout dia best. Ya, dia best lagi sebentar baru habis itu lanjutin trend kan. Ada juga yang habis breakout kemudian dia false breakout walaupun mungkin dia breakoutnya dengan kayak ini kan candle lumayan besar gitu ya. Terus inflow-nya juga lumayan gede ya. Terus habis itu false, bisa jadi kayak gitu ya. Tetapi kalau lihat dari hari ini teman-teman kalau misalnya cek broker summary atau cek foreign flow ya, kita ngelihat flow inflow dari asing untuk ke big cap terutama di bagian finance itu gede, cukup besar ya. Kita bisa lihat beberapa lah ya, misalnya kayak BBCA lah. Kita lihat dari volumenya aja ya. Ya, dari volumenya ini lumayan gede kan? Ya, ini hampir di atas rata-rata BBCA. Ya, BBCA. Kemudian BBRI kemarin kan udah inflow lumayan gede ya. Hari ini juga masih ada inflow, cuman memang candle hari ini untuk BBRI lumayan jelek ya. Nah, kalau BBRI candle seperti itu ya kita tinggal confirm besoknya seperti apa. Memang ada peluang. Di sini kan berarti munculnya seller kan. Muncul seller di sekitar 4.444 dan memang itu adalah resistennya kan. Jadi pergerakannya ini resistennya kan. Ya, kalau dia muncul begini ya tinggal kita confirm. Jadi memang kalau baru ngelihat BBRI tok ya, oh kelihatannya ada peluang, ada koreksi besok. Baru ngelihat ini doang loh ya. Terus habis itu kita lihat BBNI. Dia ada di resisten lagi, bener gak? Ya, ini resisten di atas, ini. Kemudian ini, nah ini shadow-nya di atas, berarti ini kan ada dorongan dari seller kan, ke bawah kan. Setelah dia naik ke atas ya harusnya udah breakout, ternyata didorong lagi turun. Tapi lihat, volumenya tetap besar. Ya kan? Jadi ada inflow di situ yang memang cukup besar. Kemudian kita lihat BMRI. Ya, kita lihat dari ini candle ini volumenya ada inflow lagi di situ. Ya, ada inflow lagi yang cukup besar masuk sana. Jadi buat kita ya, kalau ngelihat cuma beberapa itu saja, hanya ngelihat dari indeks finance yang 555 saham finance itu, kita masih melihat ada kecenderungan ini akan ada retest. Ya, akan ada pullback. Ada kecenderungan seperti itu, ada pullback, ya, tutupin gap, jadi masih ada peluang untuk kembali naik. Ya, kalau teman-teman mungkin lihat dari beberapa kegiatan koperasi yang akan terjadi mungkin di bulan ini atau bulan Maret ya, di situ mungkin pasti akan ada RUPS. Ya, RUPS dari bank-bank yang sudah melaporkan laporan keuangannya. Nah, di situ kita mau tunggu nih, tunggu apa? Musim yang namanya dividends. Ya, musim dividends. Sedangkan kalau kita lihat dari technical untuk saham-saham yang bank tadi, saham-saham big cap itu juga masih utuh semua ya. Ya, BBCA kita lihat ya, itu masih utuh ya. Nggak ada pergerakan yang akhirnya membuat dia jebol support atau jebol trend line atau trendnya itu berubah. Ini kan kayak BBCA, teman-teman bisa lihat sendiri ya, dia setelah dia breakout dari trend line, ya dia masih sideways di situ. Kemudian teman-teman lihat sendiri BBRI ya. Setelah dia breakout candle gede ya, di situ ada memang disertai dengan volume. Jadi ini bukan candle anomali ya. Itu masih lanjut ya. Memang hari ini dia kena resisten. Nah, kita tinggal tunggu kan konfirmasi. Kan nggak bisa ya menilai candle per candle. Karena kita trader bukan trader per candle, enggak. Kita lihat dong keseluruhan dari trend yang ada. Ya, dari keseluruhan trend yang ada ini kan dia masih utuh ya. Ya, apalagi teman-teman kalau lihat dari weekly, dari ya, weekly-nya trendnya juga masih utuh kan. Ya kan? Dia kalau misalnya kita lihat dari ini saja, ini kan masih cenderung uptrend ya. Cenderung uptrend. Jadi dia tinggal menguji daerah ini nih. Ini adalah di 4.450 sampai 4.620. Kalau itu break, berarti dia akan mulai all time high. All time high sebelumnya ada di 4.840. BBRI all time high sebelumnya di 4.480. Ya, oke. Terus habis itu teman-teman juga lihat BMRI. Itu juga trendnya kan masih utuh. Tuh. Ya, jadi setelah sideways ini dia breakout, sempat retest ke resisten dari base sebelumnya dan dia masih ada di atas resisten itu kan. Tinggal tunggu tembus lagi kan, tembus dari
high sebelumnya sekitar 7.800, berarti dia akan mulai naik lagi. Ya. Nah, tren-tren yang ini yang masih utuh itu, teman-teman juga mungkin bisa lihat saham-saham yang lain ya, yang berkaitan dengan, kan ada yang nanya, kok LQ45 nggak naik-naik? Nah, itu kan bagian dari LQ45, ya saham-saham yang tadi kita bahas. Nah, LQ45 yang lain, misalnya kayak Adaro kan udah naik. Ya, sekarang dia lagi dalam keadaan pullback, Adaro. Kita masih nunggu Adaro di sekitar 2000-an ya. Ya, nah 2020 sampai 2130. Kita mau tunggu di situ. Jadi kan dia udah naik. Ini LQ45 kan. Dia udah naik. Ya, udah naik. Sekarang dia dalam keadaan pullback. Yang kita tunggu ya moga-moga dia bisa sampai ke area yang kita mau ya. 2130 sampai ke 2230. Harum juga adalah bagian dari LQ45. Ya. Nah, Harum juga kita mau tunggu di mana? Sama, kita mau tunggu di 9.300 sampai 9.700. Masih sama areanya. Ya, cuman kita mesti sabar aja kan. Belum sampai ke situ. Ya, kalau udah sampai ya kita tinggal lihat bagaimana tren yang ada. Di situ ada AMRT, Antam, Astra International. Nah, Astra International teman-teman juga bisa perhatikan. Kan katalisnya cukup ini ya, masih cukup baru ya. Di mana perpanjangan pajak PPNBM untuk mobil kan udah disetujui nih, tinggal pengumumannya aja. Saya nggak tahu pengumumannya sudah apa belum ya. Tetapi hari ini teman-teman lihat, ya dia udah sempat naik kan, udah sempat naik tinggi kan pagi harinya kan. Nah terus didorong turun. Nah ini berarti masih belum breakout. Tetapi ya teman-teman coba cek di sini ya. Nih lihat yang di sini. Kayaknya Astra International kita udah sempat bahas di hari Sabtu ya. Ini dari sini, ini kan doji semua kan. Kalau digabungkan sebenarnya ini cuma doji doang. Tetapi lihat volumenya lumayan besar-besar. Termasuk volume hari ini juga cukup besar. Ya, volumenya juga cukup besar sehingga ya mungkin ini memang ada sebuah pergerakan harga di mana gua sebagai buyer kayaknya belum waktunya naik, gua masih mau beli di harga murah nih. Ya, berarti area sini teman-teman perhatikan di sekitar 5.500 ya, sampai di bawahnya berapa ya? Ya, sampai ke 5.400, 5.500, 5.400 di daerah sini nih, daerah base-nya. Ya, ini tinggal teman-teman perhatikan. Ya, selama ini kan udah kita boleh kategorikan dalam keadaan low risk tuh. Kenapa kita kategorikan dalam low risk? Ini stop loss-nya kita udah tahu di mana taruhnya. Ya kan? Ya kenapa? Karena ini udah ada sebuah pergerakan naik nih. Volumenya lumayan gede. Cuman memang anomali karena ditarik turun kan. Tinggal kita konfirmasi besok. Candle hari ini itu shooting star kah? Ya, atau sebenarnya dia untuk dibawa turun kembali. Ya, stop loss kita udah cukup jelas di daerah ini kalau ini base ya, ini kotak ya, berarti di bawah kotak itu. Ini Astra International. Kemudian teman-teman bisa lihat lagi saham-saham yang lain ya. Mungkin ya kayak misalnya Cepin kan udah naik, kemudian dia turun lagi. Nah ini mungkin yang sedikit membuka luka-luka lama-lama teman-teman ya. Ada buka di situ ya. Kita lihat sebentar lah buka bagaimana. Ya, ini buka. Kabarnya sih kelihatannya udah mulai agak bagus nih buka. Ya, kita lihat agak bagusnya dari mana. Mari kita lihat ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, oke. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Ini daerah sini nih, teman-teman lihat. Daerah sini. Dia kan masih membentuk low ya. Betul ya? Ini setelah dia break, dia low lagi. Ya, betul? Oke. Nah, tapi apa yang berbeda di sini? Perhatikan ini. Pada saat di sini. Oke. Saya nggak membuat teman-teman menjadi optimis dengan saham ini ya. Terus habis itu saya juga tidak berkata bahwa yang mereka udah loss sampai 50% segala macam itu saya mentolerir hal-hal seperti itu ya. Kita memang tidak trading untuk saham-saham yang baru IPO. Jadi kalau teman-teman yang masih menghold kerugian sampai 50% ya mungkin mereka adalah investor bukan trader ya. Tetapi dalam keadaan seperti ini menjadi saham yang cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Ya, terutama di daerah sini. Ya, daerah sini sudah ada akumulasi terjadi di sana. Ya, sudah ada. Karena apa? Volumenya teman-teman bisa lihat sendiri. Volume besar ya. Pada saat penurunan, volume kecil,
Pada saat penurunan, volume kecil ya. Pada saat mereka mulai naik, volume besar. Jadi teman-teman berarti tinggal lihat strukturnya, lihat kometnya di situ. Ya, pastikan kometnya terjadi, pastikan saham ini sudah secara minor sudah uptrend, nah baru teman-teman incar. Ya, dan kenaikan saham ini bobotnya cukup gede untuk indeks harga saham gabungan. Ya, ini mungkin ya waktu itu mungkin terlalu buru-buru ya. Saham ini dinobatkan menjadi saham yang something lah yang akan mengubah indeks harga saham gabungan dan lain sebagainya. Ternyata untuk saat ini masih tidak sesuai harapan ya. Ya, tetapi ini udah mulai ada sedikit lah ya, kok ada secercah harapan di situ ya buat Bukalapak. Jadi teman-teman boleh mulai perhatikan ya. Oke, saya bilang mulai perhatikan bukan berarti membuat teman-teman oke, saya mulai langsung cicil segala macam. Enggak, ini masih dalam keadaan downtrend. Ya, ini dalam keadaan downtrend. Minornya pun belum ada uptrendnya. Dia belum sempat break dari struktur apapun. Ini masih dalam keadaan downtrend ya. Saya tegaskan sekali lagi ya. Ini bisa jadi dia cuma retest ke struktur ini, kemudian dia turun bisa aja. Makanya saya mau minta teman-teman pastikan minornya sudah uptrend. Sudah ada komet di situ, baru teman-teman ikut. Oke? Ya, ini cuma membahas doang. Ini kebetulan sambil lalu dia ada di LQ45. Ya, terus habis itu ada apa lagi saham yang mungkin bisa kita nih. Ada saham yang cukup menarik sebenarnya ya. Saham yang mungkin teman-teman juga bisa perhatikan adalah saham rokok. Ya, saham misalnya kayak GGRM. Ini buat teman-teman yang dari kemarin kan minta dibahas kan LQ45 ya. Ya, mereka kok nggak naik-naik ya. Sebenarnya nggak, udah cukup banyak saham-saham yang di LQ45 udah cukup naik ya. Ini misalnya kayak Gudang Garam. Ini udah mulai nih. Ya, moga-moga ini adalah low-nya. Dan dalam keadaan seperti ini sebenarnya udah kalau saya boleh katakan ini udah dalam keadaan low risk. Kenapa? Stop loss kita udah bisa kita taruh di sini. Ya, di bawah kotak itu ya, di bawah daerah sini. Ya, di bawah kotak itu kita udah bisa taruh stop loss. Artinya ya, kalau dia naik sampai ke atas, ya berarti risk kita ya kalau kita buy di sini misalnya ya, rewardnya di sini risk kita di sini ya ini buy-nya ya berarti risk rewardnya kan udah jauh lebih gede rewardnya kan, ya kan? Nah, jadi secara risk reward ini udah cukup cukup low risk ya untuk teman-teman bisa perhatikan. HMSP juga sama. Ya, ini saham rokok, lihat ya, HMSP ya. Ini low, ini low, ini low lagi. Ya, berarti kan apa? Stop loss-nya tinggal taruh situ. Ya kan, ini udah dalam keadaan low risk. Jadi kalau misalnya saya cuma mau kita ambil lah ya. Misalnya saya ambil di sini, saya cuma mau TP di sini, stop loss saya di situ. Ya, di bawah candle ini yang bawah. Nah, itu udah berapa? 1/3. 1/3,5 ini. 1/3 lah, nggak usah maruk-maruk. Itu udah bisa tuh 1/3. Ya kan? Untuk HMSP. Ini buat LQ45 ya. Jadi saya cuma membahas sekilas doang ya. LQ45. Nah, terus bagaimana dengan saham-saham yang lain, teman-teman? Tinggal itulah ya. Tinggal lihat sendiri ya. Ini mungkin ada satu yang lebih menarik ya. Kayak misalnya Pegas. Pegas kan banyak yang nanya tuh. Kemarin kan harusnya udah masuk ke area buy ya. Oh, tidak salah ya. Oh ya udah ya. Pegas kan udah harusnya masuk ke area buy nih. Ini harusnya udah lanjut ya. Tinggal TP-nya paling di atas. Kalau teman-teman nggak mau sampai di atas sini, bisa taruh di bawah sini. Ini udah tinggal ngelanjutin trend doang ya. Kalau Pegas tuh habis itu ada saham-saham konstruksi bagaimana? Ada beberapa kan saham konstruksi yang masuk ke dalam LQ45 kan. Ya, misalnya contoh WSKT. Ini kan saham konstruksi ya, yang saya mungkin sering sebutnya sebagai underdog ya. Nah, kalau saham konstruksi ini ada resisten yang sudah mulai menghadang sebenarnya. Ya, kalau teman-teman mungkin lihat yang di ini EMA 200-nya kan di atas itu. Ya, sekarang kan dia ada di sekitar tahanan EMA 50 ya. Ini waskita loh ya. Kemudian teman-teman lihat di sini sudah ada resisten nih 740. Kalau lihat dari EMA 200-nya itu ada di 775.
Berarti area sini itu sudah akan menjadi resisten yang cukup kuat nih, akan menghadang si waskita. Berarti pergerakannya mungkin saja akan terbatas nih, akan terbatas ya. Kalau teman-teman kejar sekarang ya udah bukan pilihan ya untuk saham-saham konstruksi ya, karena bisa jadi dia mungkin akan best di situ atau akan retest kembali ke bawah baru naik lagi. Ya tergantung katalisnya nanti bagaimana mendorong dia untuk keluar dari resisten yang kuat ini. Termasuk PTPP kan ada di LQ45 juga. Ini PTPP. Oh, di atas kan lihat ya, sama kayaknya sama kayak waskita. Ini juga sudah mulai ada resistennya. Di 1065 sampai EMA 200-nya di 1100 ya. Ini sudah ada resistennya. Kemudian dengan Wika bagaimana? Nah, sama, Wika juga sama posisinya. Ya, 1175 sampai 1210. Artinya, kalau teman-teman masih tertarik dengan konstruksi, buy sekarang itu sudah bukan pilihan, ya. Buy sekarang udah bukan pilihan. Ini udah hampir pucuk. Kecuali ada satu sentimen yang begitu kuat ditarik kembali naik ke atas, yaitu udah kita bilang ya hoki lah ya, hoki buat seorang trader. Kalau dalam perencanaan ya kita udah nggak mungkin buy di saham-saham yang seperti ini. Orang resistennya udah jelas-jelas di atas, plafonnya udah di atas, dikejar, yaitu akhirnya nanti nyangkut di pucuk kayak gini-gini nih. Ya kenapa ya banyak trader yang nyangkut di pucuk. Wah pergerakannya udah naik nih, lumayan nih, lumayan tinggi ya. Oh hari ini koreksi, dia stop nungguin gua. Ya gua masuk ah. Padahal kalau lihat dari teknikal, dia di pucuk sini. Ya turunnya bisa jauh, naiknya udah tinggal terbatas. Ya risk rewardnya udah pasti nggak akan memadai. Hal yang sama pasti akan terjadi di ADI. Tuh ya. ADI ya di 9.600. Wah ini ada trendline malah. Ya itu udah sama lah. Pasti mereka udah setipe. Nah kalau udah setipe begitu ya karena memang satu sektor kan. Berarti bukan pilihan teman-teman untuk masuk ke konstruksi saat ini. Berarti tunggu dia pullback. Nah jagain area pullbacknya di mana. Kalau memang sentimennya masih cukup bagus. Ya dan saham-saham lainnya teman-teman bisa perhatikan lah ya. Kayak Unilever mungkin saya bahas sedikit ya Unilever ya. Ini udah lama kita tunggu juga. Ya dia akan balik lagi nih. 3.800. Ya kebayang tunggunya berapa lama ya? Dari Oktober sampai hari ini udah berapa bulan. Ya ini pun ya ada kemungkinan dia akan tembusin 3.800. Ada kemungkinan. Nah, kalau dia tembusin 3.800 ini, teman-teman tunggunya apa? Ya tunggu dia balik. Balik naik ke atas ke 3.800 berarti ini kita consider ini adalah spring. Ya, dia balik mungkin akan membentuk LPS ya pullback ke 3.800 ya baru kita mulai cicil buy di daerah sini. Ya, kalau dia benar LPS berarti tinggal dia terus lanjut naik. Ya kan? Tapi memang posisi sekarang ya kalau lihat dari EMA 200-nya ya memang riskan ya. Tapi kalau dari cycle-nya ya sudah cukup menarik, tinggal menunggu volume aja. Volume nongol ya, buyer mulai nongol, demand mulai nongol, ya di situ peluang kita. Oke, ini saya pikir balik lagi ke komposit ya. Kalau lihat keadaan tadi ya, dari LQ45 dalamnya dan lain sebagainya, memang peluang untuk pullback ya, untuk koreksi itu cukup besar untuk indeks harga saham gabungan buat besok ya. Nah, tinggal kita step by step aja. Nanti kita update lagi di hari Kamis seperti apa. Kalau dia udah tutupin gap, lebih baik lagi. Kan jadi nggak ada utang ya. Siapa tahu 2 hari doang. Atau besok jangan dia langsung tutup gap. Terus mulai ada shadow naik ke atas. Nah, hari Kamis dia mulai kembali naik. Siapa tahu kan. Tapi kalau lihat dari dalamnya, LQ45 ya kita lihat ya. Ada peluang memang mereka akan, indeks akan ada pullback buat besok. Ya buat besok sama mungkin ya Kamis kita nggak tahu, nanti akan kita lihat seperti apa ya. Itu mungkin untuk indeks ya, dan mungkin untuk yang saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan di dalamnya ya. Jadi begitu ya teman-teman ya, ada peluang indeks koreksi ya, tetapi peluang ini belum tentu itu menjadi false breakout.
Jadi kita tinggal melihat aja, kita tinggal menunggu aja. Kalau memang ada technical dari saham-saham yang bisa kita ambil sesuai dengan trading system kita, ya silakan tinggal ambil peluang itu. Ya berarti kalau udah sesuai dengan trading system berarti posisinya pasti low risk kan? Ya, stop lossnya kita tahu di mana. Ya, tapi kalau misalnya kayaknya kalau dia ada koreksi, ini jangan-jangan dia cuman false breakout gitu ya. Ya udah berarti teman-teman tinggal menunggu aja konfirmasi sesuai dengan trading system teman-teman, ya. Kalau ini kita udah kita udah ikutin indeks harga saham gabungan ini sejak dia sideways dan akhirnya dia breakout. Bahkan dari minggu yang lalu kita udah lihat kan bahwa ada perubahan pada perilaku indeks harga saham gabungan sebelum dia akhirnya benar-benar breakout. Jadi ya kita tinggal menunggu konfirmasi aja, pullback, rebounds nggak, ya. Kalau dia melanjutkan trend, ya tinggal teman-teman lihat ke technical saham-saham yang teman-teman incar. Gue bisa masuk nggak ya? Oh, ada peluang, ambil. Ada peluang, ambil. Tetapi tentu risk manajemennya jelas. Ya, risk manajemennya jelas. Karena kita juga masih ancaman-ancaman yang ada untuk pergerakan indeks juga cukup besar, ya. Jadi tetap berpegang pada risk management, disiplin, ikutin trading plan ya, lakukan persiapan untuk sebelum teman-teman melakukan trading ini ya. Oke. Plan your trade and trade your plan. Oke. Sampai ketemu lagi di hari Kamis mendatang. Salam tim.